Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Fatihah dengan nomor BP 2101072082. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional giro. Yang pertama itu adalah pengertian dari giro, yang mana dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan lagi merupakan kata asing yang kita kenal, yang mana setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering sekali dikaitkan dengan yang namanya giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun pembayaran yang bersifat non tunai. Hal itu dikarenakan pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran, jika kita memiliki giro, maka kita tidak perlu lagi menyediakan sejumlah uang, akan tetapi kita cukup menulis di lembar cek atau bilet giro sejumlah yang akan kita bayarkan. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, itu tepatnya pada tanggal 10 November 1998, giro itu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Sedangkan simpanan itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat disamakan dengan itu. Jadi, simpanan giro itu merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Nah, kita masuk kepada poin kedua, yaitu jenis-jenis giro. Ada dua jenis giro. Yang pertama, giro atas nama pribadi atau perorangan, yang mana giro yang dimiliki oleh atas nama individu atau usaha dengan nama pemiliknya, kita contohkan seperti toko, restoran, bengkel, dan usaha lainnya yang itu dimiliki nama pemiliknya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah giro atas nama lembaga ataupun perusahaan, yang mana giro lembaga atau giro atas nama badan itu adalah giro yang dibuat oleh badan. Kita misalkan itu ada organisasi masyarakat, instansi pemerintahan, atau badan usaha seperti PT, CV, yayasan, atau koperasi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah apa sih pengertian cek dan bilet giro? Yang pertama itu adalah pengertian cek, yang mana cek itu adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemilik yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, adapun jenis-jenis cek itu ada 5. Yang pertama itu adalah cek atas nama, yang mana cek atas nama ini merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang ataupun badan hukum yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua itu ada cek atas unjuk, yang mana cek atas unjuk ini merupakan cek kebalikan dari cek atas nama, yang mana di dalam cek tersebut tidak dituliskan nama seseorang ataupun badan hukum tertentu. Jadi siapa saja bisa menguangkan cek tersebut kepada bank dengan membawa cek tersebut. Yang ketiga itu ada namanya cek silang, yang mana cek silang ini merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang, yang mana itu sengaja diberikan untuk berfungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindahan buku. Yang keempat itu adalah cek mundur, yang mana cek mundur ini merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima atau yang terakhir jenis-jenis cek itu adalah cek kosong, yang mana cek kosong ini merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Artinya kita misalkan Tuan Hakim ingin menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening gironya hanya 50 juta rupiah.
berarti ada kekurangan sebesar 10 juta rupiah apabila nasabah itu menariknya. Jadi jelas bahwa cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Nah, kita masuk kepada pengertian biliat, yang mana biliat giro ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan nama atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya dengan syarat-syarat yang berlaku untuk biliat giro agar pemindahan buku dapat dilakukan. Yang pertama, itu ada nama biliat giro dan nomor serinya. Yang kedua, itu perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan sejumlah uang atau beban rekening yang bersangkutan. Kemudian, ada nama dan tempat bank yang tertarik, ada jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan juga huruf. Kemudian, ada nama pemilik penerima, ada tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan. Kemudian ada tanggal dan tempat penarikan, dan yang terakhir, nama bank yang menerima pemindahan buku tersebut. Nah, kita lanjut kepada poin keempat, yaitu syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuka rekening giro. Nah, jika kita adalah seorang perorangan, maka syarat-syarat yang dibutuhkan, yang pertama itu ada fotokopi KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Kemudian, calon nasabah rekening giro itu tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Kemudian, harus mengisi dan menandatangani formulir pengajuan giro perorangan ke bank. Dan kemudian kita siapkan dana sebagai setoran awal dengan nominal yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Nah, jika kita merupakan badan usaha atau kita merupakan suatu lembaga, maka syarat yang dibutuhkan yang pertama itu fotokopi KTP, SIM, ataupun paspor pribadi yang masih berlaku. Kemudian calon nasabah tidak termasuk di catatan hitam BI. Kemudian yang terpenting itu memiliki NPWP, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pengajuan giro badan usaha ke bank, kemudian menyiapkan dana untuk setoran awal dengan nominal yang telah ditentukan oleh bank tersebut, kemudian harus memiliki SIUK atau surat izin perdagangan, punya surat pengesahan usaha dari Menteri Kehakiman, dan yang terakhir punya surat keterangan domisili atau alamat perusahaan. Poin kelima yaitu manfaat giro. Manfaat giro sendiri yang pertama dapat dicairkan kapan saja, artinya kita bisa mencairkan dana giro kita kapan saja kita butuhkan. Yang kedua, tidak adanya limit. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau biliat giro, artinya jika kita mempunyai rekening giro, kemudian kita akan melakukan transaksi, kita bisa menggunakan cek atau biliat giro tanpa kita melakukan transaksi dengan membawa uang tunai. Nah, yang keempat, manfaat dari giro sendiri, yaitu transaksinya fleksibel. Nah, poin yang terakhir itu adalah keunggulan rekening giro. Keunggulan dari rekening giro yang pertama itu adalah mudah dan praktis. Artinya, dengan adanya rekening giro, kita dengan bisa mudah melakukan transaksi atau melakukan pembayaran apapun dengan tidak membawa uang tunai kita secara langsung. Yang kedua, mengganti uang tunai dengan pembayaran menggunakan cek. Artinya, kita mengganti uang tunai tersebut dengan menuliskan cek ataupun biliat di dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, itu tak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak dengan menggantinya tadi dengan menggunakan cek atau biliat. Artinya, kita tidak perlu membawa uang yang dalam jumlah banyak, yang jumlah besar dalam melakukan pembayaran. Yang keempat, ada laporan mendetail melalui rekening koran setiap bulannya. Artinya, setiap transaksi yang kita lakukan, setiap pembayaran yang kita lakukan, akan ada laporan yang mendetail melalui rekening koran kita setiap bulannya. Nah, yang terakhir, keunggulan dari rekening giro itu adalah transaksi
bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang jam kerja, Bang. Artinya kita bisa menarik, kita bisa melakukan pembayaran terhadap rekening giro kita itu tanpa memandang waktu. Artinya bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, itulah penjelasan saya mengenai operasional giro. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.